Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel ini. Di sini Bu Linda akan memulai kembali, yaitu adalah pelajaran kita pada materi yaitu adalah antropologi. Di dalam antropologi pada bab sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu diferensiasi. Lah, seperti yang sudah pernah kita bahas di dalam kelas bahwa diferensiasi itu lawannya sebaliknya adalah stratifikasi. Apa itu stratifikasi akan kita bahas pada pertemuan ini. Secara singkat, stratifikasi bahan materinya di sini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, latar belakang, bagaimana dasar, unsur, sifat, dan wujudnya. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Jadi apa sih yang harus kita ketahui dari stratifikasi? Lah, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari stratifikasi sosial. Pengertian dari stratifikasi sosial mungkin kemarin sudah pernah saya singgung ataupun bahas di pertemuan kita tatap muka, bahwa kalau misalkan stratifikasi itu mempunyai sifat yang vertikal. Apa itu artinya vertikal? Berarti dalam stratifikasi ini akan ada sifatnya itu adalah bertingkat. Di sini ada beberapa ahli yang menyetuskan pengertian dari stratifikasi itu sendiri. Yang pertama adalah Max Weber. Jadi Max Weber di sini mengartikan stratifikasi itu sebagai penggolongan individu dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Lah, prestis itu apa? Lah, prestis itu di mana itu ada yang namanya rasa kebanggaan tersendiri akan sesuatu. Lah, yang kedua di sini ada Cuber. Nah, Kaber di sini menyatakan bahwa pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak yang berbeda. Intinya kalau misalkan di diferensiasi itu sifatnya adalah horizontal, menyamaratakan semuanya walaupun berbagai macam hal di dalam masyarakat itu berbeda. Tapi kalau misalkan Kaber di sini mengatakan bahwa di dalam masyarakat itu stratifikasi pasti punya kategori yang berbeda dan itu mempunyai tingkatan tersendiri. Dan yang ketiga ada Pitirim Asorokin, dia mengartikan bahwa yang namanya stratifikasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat. Itu adalah pengertian dari stratifikasi sosial menurut Pitirim Asorokin. Dan yang terakhir bahwa kelas sosial terdiri itu atas berdasarkan yang tinggi atau upper class, ada menengah, middle class, dan yang terakhir pasti ada rendah yaitu adalah lower class. Jadi di dalam masyarakat diartikan bahwa kita terbagi menjadi tiga golongan ataupun kelas yang tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah ataupun kelas bawah. Itu adalah pengertian dari stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu bisa kita artikan juga sebenarnya bahwa pembagian masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Lalu, kenapa sih di dalam masyarakat itu timbul yang namanya stratifikasi? Nah, di sini ada 3 poin yang menurut saya perlu digarisbawahi, bahwa di sini kenapa adanya latar belakang timbulnya stratifikasi sosial, bahwa yang pertama terjadi secara sendirinya. Secara tidak langsung kita mengelompok ataupun memisahkan diri dengan hal-hal tertentu di dalam masyarakat. Lah, di sini ini adalah proses yang alamiah. Dan yang kedua, itu ada faktor penentunya. Stratifikasi sosial itu berbeda-beda. Misalkan di dalam masyarakat zaman dulu kita mengenal ada berburu dan meramu. Lah, faktor penentunya itu bisa aja bahwa kepandaian seseorang itu makin lama makin berubah. Otomatis tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang sudah menetap. Lah, sedangkan mereka masih misalkan berpindah-pindah. Lah, yang terakhir adalah selanjutnya itu stratifikasi sosial dibentuk dengan sengaja karena sebagian dari subsistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kalau misalkan kita lihat di sini bahwa masyarakat itu pasti tiap-tiap orangnya mempunyai tujuan tertentu. Lah, kita bisa mengklasifikasi stratifikasi sosial berdasarkan tujuan-tujuan tertentu dari keinginan yang
kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar stratifikasi sosial. Jadi, dasar stratifikasi ini berdasarkan apa aja sih dibaginya? Lah, kita bisa membagi stratifikasi itu berdasarkan kekayaannya. Dan yang kedua, kita bisa membagi dari kekuasaannya. Dan yang ketiga, kita bisa membagi berdasarkan keturunan. Kita bisa lihat tuh, orang semakin kaya maka dia bisa dilihat di dalam masyarakat mempunyai stratifikasi sosial yang ada di bagian atas. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan kekayaannya berarti ada di bawah ataupun bisa kita bilang kurang mampu, maka dia akan mendapat ataupun kedudukannya di stratifikasi yang bawah. Lah, begitu juga halnya dengan kekuasaan dan keturunan. Secara umum, sebenarnya stratifikasi sosial ini terbentuk karena hal berikut. Yang pertama, lah, ada tugas dan penempatan seseorang dalam masyarakat. Otomatis, kalau misalkan dasar stratifikasi ini berbeda-beda, maka di dalam masyarakat perannya pun akan berbeda, statusnya akan berbeda. Saya dan kalian sebagai murid itu juga berbeda. Saya mempunyai pendidikan yaitu adalah strata 1, S1, sedangkan kalian otomatis kalian masih pelajar SMA. Kalian baru saat ini lulusan SMP. Nah, akan ada peran dan status yang berbeda. Saya statusnya sebagai guru, sedangkan kalian sebagai siswa. Dan mempunyai peran juga yang akan diwujudkan di dalam masyarakat berbeda-beda pula. Kalau misalkan kalian sebagai siswa, maka peran kalian apa? Peran kalian di dalam sekolah, maka kalian harus menuntut pendidikan ilmu yang diberikan oleh guru. Nah, sedangkan saya sebaliknya, peran saya adalah mendidik, memberikan ilmu dan berbagi kepada kalian. Oke, yang kedua, hadiah ataupun reward. Lah, ini berdasarkan penilaian materi dan non materi. Yang namanya hadiah atau reward itu tidak berupa hanya sebagai uang saja, tapi juga bisa sebagai misalkan kalian dianggap berjasa kepada sesuatu negara, kalian berjasa akan meningkatkan ataupun melestarikan yang namanya kebudayaan lah. Kalian bisa mendapatkan reward. Kalian bisa mendapatkan sebagai tamu kehormatan ataupun kalian diangkat sebagai anggota kerajaan ataupun mendapatkan gelar kebangsawanan. Lah, yang ketiga, kalian bisa mendapatkan ini adalah kelangkaan pekerjaan karena membutuhkan keahlian. Jadi pada zaman sekarang mata pencarian itu kan heterogen, beragam lah. Kalau misalkan kalian itu mempunyai mata pencarian yang langka di sini, lah kalian bisa mempunyai juga berarti keahlian kalian itu tidak dimiliki semua orang. Mungkin tidak semua orang bisa menjadi astronot. Wah, makanya astronot itu dipandang sebagai mata pencarian yang hebat karena jarang sekali orang-orang yang dapat menduduki posisi tersebut. Nah, di sini tadi saya sudah menyinggung bahwa ada yang namanya status, ada yang namanya peran. Kita di dalam masyarakat pasti mempunyai status ataupun peran masing-masing. Apa itu status? Apa itu peran? Nah, di sini bagaimana cara memperoleh kedudukan tersebut? Status itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang melekat kepada diri kita, sedangkan peran itu adalah kewajiban ataupun hal yang harus kita lakukan. Lah, bagaimana cara mendapatkan status? Di sini ada 3: ascribe status, achieve, dan assign cara memperolehnya. Lalu di sini status akan menimbulkan konflik. Ada konflik status pribadi dan konflik status antar kelompok. Ascribe, apa itu ascribe? Ascribe itu sesuatu yang diberikan atau didapatkan seseorang berdasarkan kelahirannya. Contohnya, bahwa kalau misalkan kalian itu ada keturunan darah biru, bangsawan, maka itu akan mengalir terus karena kelahiran kalian. Jadi statusnya diperoleh berdasarkan kelahiran. Sedangkan achieve, lah, achieve itu sesuatu yang didapat berdasarkan usaha kalian. Usaha kalian itu untuk memperoleh sesuatu, lah itu namanya
achieve status. Jadi achieve itu melalui yang namanya usaha. Misalkan kalian bisa menjadi sarjana. Lah kalian harus menempuh pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kalian belajar, berarti kalian memperolehnya dari achieve status. Sedangkan assign status ini diperoleh karena usaha juga penghargaan dari orang lain. Contohnya kalian berjasa kepada sesuatu negara, kalian mendapatkan Nobel perdamaian, kalian mendapatkan prestasi. Lah, itu bisa dikategorikan sebagai assign status. Lah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana caranya mendapatkan status. Nah, di sini kalian bisa mencoba mencari apa saja sih contoh dari ascribe, achieve, dan assign. Untuk hari ini, terima kasih stratifikasi sosial. Kita sudah mengetahui pengertian dasarnya dan mengapa sih stratifikasi sosial itu berkaitan dengan yang namanya status dan peran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.